Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini Selasa, Selasa 6 Juni 2023. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan dalam pesan gembala. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Bapa yang kami sembah, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup setiap kami. Dan saatnya Tuhan kami akan belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Taruh perkataan-Mu dalam bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan itulah kebenaran firman yang akan merubah setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, yang sering saya katakan bahwa apa yang disampaikan di dalam Alkitab yang adalah kebenaran firman Tuhan itu semuanya kondisional, itu semuanya bersyarat. Disinilah yang seringkali kita salah menyikapi seolah-olah firman itu otomatis bisa berlaku dalam hidup kita. Seolah-olah kebenaran itu benar-benar bisa terjadi, bisa dialami setiap orang percaya. Ini yang kurang tepat. Bapak Ibu saudara dan saya harus melihat kebenaran itu dari kacamata yang luas. Kita harus melihat kebenaran itu dari backgroundnya, dari kalimat-kalimat sebelum dan setelahnya. Pasti itu kondisional, bersyarat. Dan ini penting Bapak Ibu saudara. Karena kalau semua kebenaran itu seolah-olah bisa dikenakan dalam hidup orang percaya, seolah-olah itu bisa berlaku atas hidup semua orang percaya, ini justru membahayakan. Ini justru membahayakan. Karena apa? Nanti ada orang-orang yang hidupnya tidak tertib, orang-orang yang menggelar hidup dengan sembarangan ceroboh, terus seolah-olah mereka layak untuk mendapat pertolongan Tuhan. Nah, ini yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan Tuhan itu punya hakikat. Tuhan itu punya hakikat. Kalau dalam setiap persoalan hidup orang percaya atau siapapun, bukan Tuhan tidak mampu menyelesaikan, bukan Tuhan tidak mampu mengatasi atau memberi jalan keluar atau membebaskan mereka dari persoalan hidup. Bukan Tuhan tidak mampu, Tuhan sangat mampu. Tapi masalahnya adalah Tuhan itu dibatasi oleh hakikatnya, tidak boleh keluar dari sana. Jadi Tuhan tahu mana orang-orang yang pantas ditolong, mana orang-orang yang tidak pantas ditolong, mana orang-orang yang dibiarkan oleh Tuhan mengalami penderitaan yang berkepanjangan, mana orang-orang yang memang oleh Tuhan dianggap sebagai biji mata yang harus dilindungi. Orang ini jangan diganggu, karena aku menaruh rencana besar dalam hidup orang ini. Nah, itu yang harus kita pahami. Sementara terhadap orang-orang yang tidak peduli dengan rencana besar Allah, rencana besar Tuhan, yaitu keselamatan bagi banyak jiwa, Tuhan tidak bergeming ketika mereka itu mengalami masalah dalam hidupnya. Tuhan tidak bergeming. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 13, Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi penggalan kebenaran firman Tuhan itu kalau tidak dipahami seluruhnya, itu sepertinya kita itu
kayak menjadi orang-orang yang dimanja oleh Tuhan, ya, menjadi orang-orang yang selalu dalam kemenangan, orang-orang yang selalu dalam perlindungan Tuhan, orang-orang yang tidak akan mengalami problem dalam hidupnya. Nah, ini yang seringkali cuplikan penggalan ayat ini yang seringkali disampaikan oleh orang percaya dengan begitu lantang dan dengan keyakinan, ya. Ya, saya tidak mengatakan itu salah, tetapi sekali lagi itu bersyarat, ya. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, lah Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Ya. Kalau misalnya orang akan mengatakan, ya, ayat 5b, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini yang seringkali dicomot. Ya, Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita, Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Nah, ini kan seolah-olah kan, wah, betapa luar biasanya orang percaya mendapat jaminan seperti itu. Tetapi kita lupa di atasnya. Ada ayat di atasnya yang itu bagian kita, yang harus kita kerjakan, kita wujudkan dalam hidup kita ini dengan penuh tanggung jawab. Ya, misalnya ayat 4 katakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Ayat 5a, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, ini bagian kita yang harus kita penuhi, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang tidak hormat, ya, tidak hormat terhadap perkawinan, ya, memandang remeh perkawinan yang telah diteguhkan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, ya, orang tidak menghormati lembaga perkawinan, terus hidup seenaknya, ya, meninggalkan istri anaknya, hidup dengan wanita lain, ya, itu mereka tidak pantas untuk mendapatkan pertolongan atau perlindungan, nggak pantas. Dikatakan jangan kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Itu bukan sulit, tetapi sangat sulit, ya. Yang pertama, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Itu sangat sulit. Bagaimana kita menjaga lembaga perkawinan yang kudus, yang suci di mata Tuhan itu supaya tidak bercela, itu tidak mudah. Itu tidak mudah, ya, itu tidak mudah, dan kita harus berjuang. Jangan sampai kita tergelincir, ya. Belum lagi janganlah kamu menjadi hamba uang. Artinya apa? Kita itu seperti apa? Diperbudak uang, ya. Memang pepatah dunia mengatakan, ya, tidak ada uang, uang bukan segalanya. Tetapi tidak ada uang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, itu memang dari satu sisi memang ada benarnya. Ya, memang uang bukan segalanya itu benar. Uang itu harus bukan segalanya. Tapi tanpa uang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu juga bisa ada benarnya. Karena di dalam setiap aktivitas kita, ya, kalau kita menggerakkan roda kehidupan kita itu pasti ujungnya akan perlu mengeluarkan dana, biaya, uang yang cukup, ya, yang cukup besar. Nah, dan ini Bapak Ibu Saudara, makanya bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa memandang uang dari kacamata yang benar. Ya, kita tidak boleh meremehkan, kita nggak perlu uang, jangan, ya. Selama kita masih hidup di bumi tetap perlu uang. Tapi kita juga jangan diperbudak. Jangan kita menjadi hamba. Artinya apa? Karena uang, nah ini, ya, yang paling banyak. Karena uang, sejumlah uang yang mungkin tidak terlalu besar, kita bisa berseteru dengan saudara kandung. Ya, kita bisa bermusuhan, kita tidak saling menegur. Karena uang, ya, kita bisa pisah ranjang dengan pasangan hidup. Kita bisa meninggalkan pasangan hidup. Bisa.
Misalnya si laki itu ya, si pria itu dia dapat job yang begitu menggiurkan, yang sangat menjanjikan, karena memang itu satu pekerjaan yang terhormat dan itu prospeknya bagus. Tetapi orang yang memberikan job ini, yang memberikan pekerjaan yang hebat ini, dia menuntut, misalnya ya, meninggalkan istrinya, ya, meninggalkan suaminya, kan ada yang begitu. Ya, atau kalau toh tidak harus meninggalkan pasangan hidupnya, dia rela untuk mengikuti keinginan si pemberi pekerjaan itu. Dan ini bukan rahasia lagi, ya, yang akhirnya dia mengorbankan norma-norma hidup sebagai orang percaya yang benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Uang. Ya. Dan kita banyak menemukan hal-hal itu. Ya. Orang yang sama sekali tidak pernah pegang uang dengan jumlah yang cukup, ya, ketika ada orang yang menawarkan, ya, yang itu bisa beli HP yang terbaru, itu bisa beli motor yang terbaru, dia bisa rontok imannya, dan dia mengorbankan harga dirinya. Ya, tentu saudara tahu apa yang saya maksud. Itu orang-orang yang diperhamba uang. Ya. Maka saya katakan, jangan kamu jadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, ini mestinya kita jangan jadi hamba uang, dan kita cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Yang berulang saya katakan, kita itu harus merasa cukup untuk urusan, untuk perkara yang jasmani. Kita harus merasa cukup. Ya. Sekalipun mungkin orang lain, orang tua kita, mertua kita, saudara-saudara dekat kita mengatakan, kamu tuh masih kekurangan, hidup penuh kekurangan. Tapi karena kita mengerti kebenaran, kita katakan cukup. Ya, cukup. Untuk sesuatu yang jasmani kita harus berani mengatakan cukup, tetapi untuk sesuatu yang rohani kita harus mengatakan tidak cukup, karena Alkitab katakan, ya, diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Jadi untuk urusan rohani, kebenaran firman Tuhan, dia tidak pernah merasa puas. Dia ingin nambah terus, bejana hatinya diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau untuk perkara jasmani, seperti yang Alkitab katakan, asal ada makanan dan pakaian cukup. Ya, asal ada makanan dan pakaian cukup. Nah, kebenaran ini menyiratkan bahwa kita tidak boleh memasang target yang sifatnya jasmani dalam hidup ini. Ya, jadi kebenaran yang mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukup. Ya, di balik kebenaran itu ada pesan yang Tuhan sampaikan pada setiap kita. Apa? Kamu jangan memasang target untuk sesuatu yang jasmani, karena asal ada makanan dan pakaian. Punya rumah puji Tuhan, tidak punya rumah puji Tuhan. Punya kendaraan, haleluya. Tidak punya, ya haleluya. Ya, kita serahkan. Ya. Tapi tentu keadaan seperti ini jangan karena kebenaran ini tuh saudara hidup boros. Ya, yang ada makanan pakaian cukup terus dia hidup boros. Ya, nanti pergi kemana, belum lagi main judi, ya, belum lagi untuk kesenangan jasmani. Bukan begitu, ya. Jangan karena kita tahu kebenaran bahwa asal ada makanan dan pakaian cukup terus kita tidak punya hasrat untuk bertanggung jawab dalam hidup rumah tangga kita. Jangan, ya. Dikatakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah, ya, jangan memaksa. Kalau itu bukan bagian kita, jangan memaksakan bahwa oh itu bagianku, jangan. Ya, jangan. Kalau kita lihat di dalam 1 Timotius, ya, kita lihat di dalam 1 Timotius 1 Timotius pasal 6, ya, kalau kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Ya, mulai ayat 8. 1 Timotius 6 mulai ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat 9.
Tetapi mereka yang ingin kaya, nah ini Alkitab sudah mengatakan, sudah ngasih warning, peringatan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, kenapa? Dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh. Orang kaya tidak salah. Ya, karena orang itu tekun, profesional. Ya, yang kemarin khotbah minggu saya katakan, orang yang profesional itu akan mendapatkan hasil dari kerja kerasnya, hasil yang secara jasmani dari kerja kerasnya itu bisa berlimpah, dan itu tidak ada yang salah. Tetapi kalau dia ingin kaya, ya, sementara dia tidak memiliki kemampuan, kapasitasnya tidak bisa mewujudkan hal itu, ya jangan memaksakan. Ya, jangan memaksakan. Karena kalau udah orang ingin kaya itu nanti akhirnya apa? Dia akan menghalalkan segala cara. Ini yang paling kita takut. Dia akan menghalalkan segala cara, ya. Akhirnya jadi pinjaman, ya. Wah, pengen ini pinjam, apalagi kalau terjerat dengan pinjam online. Nah, itu udah pasti digorok nanti. Ya, istilahnya digorok dengan bunga-bunga yang cukup tinggi, ya, karena di depan menawarkan sesuatu yang kelihatannya indah, ya. Ya memang tidak semuanya pinjaman online, tetapi harus kita waspadai. Orang yang ingin kaya, mau kerja pinjem bank sekian miliar dengan agunan ini, tetapi tanpa perhitungan yang matang. Dia belum punya keahlian di situ, udah berani pinjem dengan jumlah yang fantastis. Akhirnya apa? Usahanya bangkrut, usahanya stuck, nggak berkembang, dia harus bayar cicilan yang akhirnya udah disita jaminan. Jadi kan bisa membuat menderita, bukan hanya dirinya tapi juga istri dan anaknya ikut menderita. Ya, makanya yang dia katakan, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, kalau orang udah terpepet begini, ya udah begini, dia akhirnya apa? Pikirannya berjalan, udah mulai dia merancang sesuatu yang jahat, ya nipulah, ya pasti gimana cara ngakalin saudaranya yang tulus itu diakalin, ya bagaimana dia cara mengakalin ini, banyak hal yang bisa dia lakukan. Tetapi semua itu, ya semua itu tindakan yang memalukan, yang bisa membawa mereka dalam kebinasaan. Ya. Maka ayat 10 katakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kita uang penting, tapi jangan cinta. Artinya kalau kita cinta itu apa? Hati kita terikat di sana. Cinta uang, pokoknya cinta uang. Jadi hati kita terikat di sana. Bahkan mungkin pasangan hidupnya dikalahkan, anaknya bisa dikalahkan, apalagi saudara kandung. Nah, ini yang seringkali kita temuin, kita jumpai, ada saudara kandung kakak adik tidak rukun, ya ke pengadilan berantem karena uang. Ya, akar segala kejahatan cinta uang. Ya, dikatakan sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, satu hal yang kelihatannya sederhana, ya ini terus terang saya dulu juga hampir gagal. Ya terus terang, bagaimana Bapak Ibu Saudara berpadan dengan apa yang ada itu. Ya, yang tadi katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Itu sulit loh. Itu sulit. Sementara gaji kita UMR, kita lihat saudara kandung kita, ipar kita 5 kali lipat, 4 kali lipat dari gaji kita. Ya, usianya sama. Nah, nanti ketemu di arisan, ketemu di pertemuan apa, acara keluarga. Ini namanya jiwanya berontak. Nah, mungkin kita bisa terima sebagai suami menyadari. Nah, istri, ya, atau istri bisa terima, suami, anak-anak, ya itu tidak mudah. Mengendalikan keinginan mata ini tidak mudah. Ya, orang lain punya, aku nggak harus punya. Ya, adik kita yang masih ini
ya yang jauh di bawah kita bisa beli ini beli itu, tapi kita belum. Kita jangan terganggu, ya. Jangan terganggu, jangan terprovokasi oleh cara hidup orang lain. Itu memang bagian mereka, itu bagian dia. Apalagi kalau dia orang swasta yang rezekinya bisa sekali dapat ratusan juta sampai miliar, sementara kita yang pegawai biasa sebulannya ya udah itu saja, nggak masalah. Ya, ini Bapak Ibu saudara yang membahayakan. Ya, jangan nanti kalau kita sudah terperosok dalam berbagai duka terus kita, loh, katanya Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan katanya tidak akan meninggalkan kita. Ya. Ini buktinya kemana? Katanya Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Ya, dia mengklaim. Ya, karena Ibrani 13 ayat 5 dan 6 kan katakan, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, dia mengklaim seperti menginginkan kebenaran ini dinyatakan Tuhan dalam hidupnya. Tidak bisa, ya, karena kamu tidak melakukan yang menjadi bagianmu, yaitu apa? Berpadan dengan apa yang ada padamu dan jangan jadi hamba uang. Ya, hiduplah sesuai dengan kemampuanmu. Jangan memaksakan, kalau itu bukan bagian kita, jangan kita memaksakan. Ya. Ini saya perhatikan Bapak Ibu. Disinilah orang percaya sering jatuh, ya, sering gagal. Yang akhirnya apa? Hidupnya, kehidupannya itu dipenuhi dengan doa. Saya tidak mengatakan doa salah, tetapi muatan dari doa itu apa? Untuk menolong persoalan hidupnya. Ya, meratap. Wah, Tuhan tolong. Ya, di depan saya katakan, Tuhan tahu mana orang yang pantas ditolong dan mana yang tidak. Ya. Jangan kita mengandalkan seolah-olah, wah, ini tidak bisa. Tidak bisa. Yang mestinya waktu kita itu memang untuk doa, tetapi muatan doa itu adalah Tuhan, tunjukkan kesalahanku di mana. Tuhan, apa yang engkau inginkan yang harus aku lakukan. Itu muatan doa. Ya, jadi muatan doa itu harus Tuhan tunjukkan di mana kesalahanku. Ya, supaya aku perbaiki. Tuhan, tunjukkan apa yang harus aku lakukan sehingga ini akan menyenangkan hatimu. Nah, ini mestinya muatan doa orang percaya. Jangan setiap doa itu hanya Tuhan disuruh untuk mengatasi problem hidupnya. Ini orang Kristen yang tidak bertanggung jawab. Ya, dia tidak tahu bagian apa yang dia lakukan, tapi dia nuntut bagiannya Tuhan supaya dilakukan. Ya, Tuhan tidak bisa diatur. Ya, tidak bisa diatur. Ya, di sini Bapak Ibu Saudara, makanya saya katakan berhati-hatilah mengelola hidup ini, mengelola keuangan yang ada, berhati-hatilah. Jangan punya banyak keinginan. Ya, keinginan kita satu, bagaimana mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita dan melakukan. Itu keinginan kita. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita dan melakukan. Bagaimana kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Ya, Bapak Ibu saya ingin Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, ya, sehingga orang di luar Kristen tidak mencemooh kita, ya, tidak merendahkan kita. Ya, sekalipun kita secara materi mungkin pas-pasan atau kurang, tetapi mereka tidak melihat bahwa hidup kita ancur-ancuran. Enggak. Mereka tetap melihat kesucian hidup kita, ketulusan kita, rendah hati kita, murah hati kita. Mereka tetap bisa melihat hal itu. Ya, ini yang perlu ada di dalam diri setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu, ya Bapa, yang kami sembah, kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami untuk bisa memahami dengan lengkap dan mengenakan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan kami menyerahkan segalanya dalam tangan kuasa-Mu.
Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.